Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sihol Santolosius dengan NIM 5201122011, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Stambuk 2020, mata kuliah Media dan TIK kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas video presentasi saya tentang definisi media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan pengertian media pembelajaran, manfaat beserta contoh-contohnya. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama, penjelasan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan secara efektif. Media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Alat ini dapat berupa alat grafik, visual, elektronik, dan audio yang digunakan untuk mempermudah informasi yang disampaikan kepada siswanya. Oke, langsung saja. Berdasarkan definisi atau pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan berupa bahan ajar kepada siswa oleh guru. Nah, kemudian kita masuk kepada manfaat-manfaat media pembelajaran ini. Media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Oke, selanjutnya pada tingkat yang menyeluruh dan umum. Media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ini. Faktor yang pertama adalah hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia untuk waktu yang tersedia atau waktu pada saat kita mengajar dan pembangunan materi dan media. Dan yang kedua, persyaratan, tugas, dan jenis pembelajaran. Yang ketiga, hambatan dari siswa-siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Yang keempat, pertimbangan lainnya adalah kesenangan atau preferensi guru dan pelajar dan keefektifan biaya. Nah, kemudian berikut ini kita masuk ke macam-macam media pembelajaran beserta contohnya. Macam-macam media pembelajaran diperlukan bagi pengajar untuk dapat membuat para siswanya semakin bersemangat dalam belajar. Media pembelajaran ini merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, banyak sekali macam-macam media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan, apalagi di zaman sekarang. Dan ini peran teknologi sudah masuk ke berbagai aspek, termasuk di dunia pendidikan. Media pembelajaran ini berfungsi untuk
menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap fasilitator telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai media pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mengetahui contoh-contoh media pembelajaran, terlebih dahulu kita harus pahami tentang pengertian media pembelajaran yang tepat bagi siswa secara lebih khusus. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi tersebut. Berguna untuk meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan. Dengan begitu, media pembelajaran diterapkan pada saat belajar mengajar untuk meningkatkan semangat belajar pada siswa. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh-contoh media pembelajaran yang ada saat ini. Dan contohnya itu terbagi menjadi 6. Yaitu contoh yang pertama adalah media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau bahasa kata-kata, maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contohnya, media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah media visual. Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Nah, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta-fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Berikut ini adalah sedikit penjelasan dari media visual diam dan media visual gerak. Nah, yang pertama kita bahas media visual diam. Media visual diam berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar, pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lainnya. Dan kemudian media visual gerak. Media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, media audiovisual diam berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Dan yang kedua, media audiovisual gerak, yaitu berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu media serbaneka. Macam-macam media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Nah,
kita masuk ke contohnya. Contoh macam-macam media pembelajaran serbanika ini diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama kita jelaskan yaitu papan atau board, yang termasuk ke dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Dan yang kedua media 3 dimensi. Media 3 dimensi diantaranya model mock, up, dan diorama. Dan yang ketiga realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya memanfaatkan realita, misalnya guru membawa kelinci burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolahnya atau ke peternakan sekolah. Dan yang keempat, sumber belajar pada masyarakat, diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Kemudian contoh yang kelima adalah gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan foto. Yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 macam gambar fotografi yang harus diperlihatkan, antara lain yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memadai. Yang kedua, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Yang ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Yang keempat, validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. Dan yang kelima, memikat perhatian anak. Ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Dan untuk contoh yang keenam adalah peta dan globe. Macam-macam media pembelajaran berikut ini adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan atau bumi daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Baiklah, kelebihan lain dari peta dan globe dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah, kepulauan, dan lain-lainnya. Yang kedua, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. Yang ketiga, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang media pembelajaran. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampuh yang mengampuh mata kuliah media identik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dari saya.